Motel, akrab dipanggil Tomo. Gue lahir tahun 1992 di Jakarta. Jadi dari kecil gue emang udah dicekokin sama bokap gue sama lagu-lagu kayak Led Zeppelin, Yes, Pink Floyd, dan lain-lain. Sehingga pada saat gue kuliah, gue mulai tertarik buat nekunin psychedelic art. Nah dari situ gue mulai penasaran dan lanjut gue masuk ke production house ya di Jakarta. Di situ gue mulai belajar ngintip-ngintip buat editing video. Lanjut dari production house itu, gue pindah ke salah satu IO juga buat mempelajari cara mempermainkan emosi orang. Nah, sejak dari IO itu gue mulai lanjut nih sama rasa penasaran gue. Gue mulai pindah lagi. Gue sering jalan-jalan di Jakarta, lihat reklame, spanduk, banner, bahkan sampai screen di televisi. Gue lihat iklan-iklan yang bisa bikin orang tertarik sama suatu hal secara visual dari emosinya. Ya, lalu gue masuk ke satu Hogwarts-nya advertising agency ya di Jakarta juga. Di situ gue belajar banyak dan gue ketemu mentor, the best mentor sih, Benny Perry Napitupulu namanya. Di situ gue belajar banyak dan gue mempelajari lebih dari apa yang ingin gue tahu gitu. Gue ingin terus menerobos batas antara imajinasi dan realitas yang gue punya. Dari situ gue mulai rasain namanya bentrokan sehingga mengalami banyak depresi, mengalami banyak Tapi hal itu menjadi sebuah inspirasi ya buat gue. Dan terjadilah salah satu teknik glitch art itu ada data moshing di sini yang kebetulan ada iframe namanya. Iframe itu gue sebut aku dan selalu berusaha gue delete supaya gue bisa melebur dan menghilangkan keakuan gue. Dan juga sehari-hari gue kadang mengalami depresi, kadang mengalami kemarahan, mengalami anxiety dan lain-lain. Makanya gue sering bikin sketch atau bikin tulisan atau bikin apapun itulah. Tujuannya sih simple, supaya gue bisa ngeliat aja bentuk nyata daripada apa yang ada di dalam kepala gue yang awang-awang itu. Berisik sih memang dan ya toxic. Dan akhirnya gue manifestasikan itu ke dalam bentuk topeng-topeng juga yang kebetulan jadi hobi. Gue kumpulin yang tanpa gue sadari, suara-suara itu juga muncul dari gue sendiri. Terus akhirnya gue mulai kolaborasi sama Alip John, dan dia akhirnya memperkenalkan gue ke dalam dunia seni lebih jauh lagi. Selain itu, gue juga bisa ketemu Bunda Sinarmas, Ahadi Bintang, Dimes, Legabis, Jafar, Komodo Speed, Bariro, Villa Hammers, Aca, dan akhirnya gabung deh di Space 23. Dan gue gak nyangka sih, dari kehancuran yang gue jadiin karya itu akhirnya bisa bawa gue ke banyak pameran kolektif dan bikin musik video di banyak belahan dunia.
Bahkan gue juga bisa kolaborasi bareng Catherine Speakerman, idola gue di dunia glitch art ini. Terus sampai juga deh salah satu karya gue masuk di Billboard. Tahun 2020 kemarin gue ngadain solo exhibition gue yang pertama, judulnya Anxiety is a Friend. Di situ gue concern soal mental health issue, dan juga di situ diakhiri dengan adanya artis talk yang ngebahas tentang psikoanalisis dan juga penggunaan karya sebagai cara healing. Maksimum ultra idealism ya, itu punya arti tersendiri buat gua, dimana kita memang harus melampaui batas nalar kita, yang dimana nalar itu sangat bebal atau biasa disebut dengan ego ya, bisa jadi egoisme, dan itu kita harus bisa melampaui idealisme kita sendiri supaya kita bisa mengelola itu dan menjadi sesuatu keindahan yang baru. Nah, oh iya, di tahun 2021 ini gue juga melakukan kegiatan ya, namanya penyalahgunaan teknologi. Itu diinspirasi dari alat ini, printer yang ada scannernya. Gue ngajak banyak orang ngelakuin hal ini juga supaya dapat pandangan baru kalau berkarya itu bisa dilakuin dengan berbagai media atau benda di sekitar kita aja. Dan semua partisipan yang ikutan dengan kegiatan penyalahgunaan teknologi 2021 itu gue masukin ke dalam website yang baru launching juga, yaitu www.toxicmotel.com. Dan di situ gue pengen juga sekalian ngebakar semangat orang-orang supaya terus berkarya sih. Itu aja sih dari gue. Keep your maximum ultra idealism. Ciao.